Yakin main Genshin Impact. Selamat datang di sini. Iya, di sini. Aduh, gue nggak tahu sih gimana cara opening kayak gitu kan. Jadi gue perkenalan aja ya. Namaku Rahmat Dindara nih. Oke. Jadi saya tuh ketemu dengan game yang bernama Genshin Impact. Game ini asli dapat semua dari segi cerita, grafik maupun eventnya. Dan fetish saya juga sih. Jadi awal-awalnya tuh langsung kaget gue. Kok tiba-tiba diserang nih kita sama bos OP nih. Padahal baru main nih game, masa langsung turu gitu kan? Hampir aja saya skip game ini. Jadi ya lanjut aja lagi. Pas kita udah sampai di suatu pantai entah di mana itu, ya jelas kan pasti lapar nih karakter utama kita kan. Habis lawan bos OP parah sekali jentik langsung jadi kubus. Nah mancing lah kita karena kan kebetulan di pantai nih. Malah dapat bocah dari hasil pancingan itu. Saya langsung berpikir nih, oh berarti di game ini itu nggak ada ikan, melainkan bocah-bocah yang berenang di dalam laut kan. Dan ini agak lain ya. Ya udah dah, lanjut. Ternyata ini kayak partner kita tuh untuk jelajahi dunia kan. Dan tahu-tahu ternyata dunia ini disebut dengan Teyvat nih. Dan kita terdampar di salah satu region yang cukup besar disebut itu Mondstadt. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, gue jelasin dulu nih. Di Teyvat itu ada terbagi nih 7 region dan idealisnya masing-masing ya kan. Nah, pertama itu ada Mondstadt nih. Mondstadt ini di kota yang sangat damai dan sesuai dengan idealisnya dari Mondstadt itu ialah kebebasan. Itu menurut orang pada umumnya sih. Tapi menurutku berbeda lagi nih. Kalau gue nih pasti berpikir kayak gini nih. Sesuatu yang damai itu pasti ada kejadian terburuk waktu di masa lampau. Dan ternyata memang benar. Dulu di Mondstadt ini memiliki raja yang sangat serakah, disebut Raja The Caribbean. Raja ini lebih tepatnya tidak menghargai apa yang diinginkan rakyatnya. Tidak! Kalian harus ikut apa yang ku mau. Tidak! Kalian akan turu lebih awal. Rakyat Mondstadt pun berpikir kayak gini. Anjir, kerjanya marah guys. Asik banget kalau kayak gini. Yuk, gas, cepet aja. Begitulah ilustrasinya kalau kalian pengen cepat paham tentang sebagian kekejaman si Raja Tirani The Caribbean. Jadi, si Raja Caribbean ini mulai bosan dengan kekuatannya ya kan. Jadi si raja ini lihat ada dewa yang santai-santai aja. Dia aja gelut lah salah satu dewa di Mondstadt itu, yaitu dewa salju Andrius Sang Lupus Bores. Dari pertikaian mereka itu tiada akhir sehingga membuat Mondstadt itu sebagian menjadi es yang tidak akan pernah mencair dan daerah sisanya menjadi dinding angin yang sangat mencekam. Buat warga Mondstadt, jadi entah sudah berapa lama mereka masih bertarung sehingga Mondstadt menjadi negara dengan fenomena alam yang sangat agak lain. Dan pada saat itu tambah pupuslah semangat warga Mondstadt ini. Lambat laun salah satu pengikut setia dari Raja Tirani itu yang memiliki seorang putri yang bernama Gunhilder. Tapi si ayah Gunhilder ini ngotot banget pengen keluar karena udah terlanjur kecewa. Sebab sifat The Caribbean ini makin gak ngotak. Nah, si ayah Gunhilder ini pun mencari beberapa orang yang ingin mencari kebebasan di luar sana. Jadi selama dia jalan keluar, dia melewati dinding angin yang sangat mencekam itu ya kan. Malah ketahuan sama si Andrius. Ya, gue kira si ayah Gunhilder itu mati. Karena kita tahu kan si Andrius ini keluarin esnya pasti kena mulu. Kecuali kalian itu jago ngedodge dan punya shielder, bisa lah. Tapi kita tahu lah, ayah Gunhilder ini cuma orang biasa. Ya jelas takut dengan kekuatan si Andrius itu. Dikira pula si ayah Gunhilder ini udah jadi jalan buntu bagi mereka dengan pengikutnya ya kan. Udah nggak ada kebebasan lagi sih. Udah dingin lagi. Ya udah, yuk kita tidur aja. Pas logout nanti kita login lagi di tempat lain ya. Begitulah ilustrasi keputusasaan si ayah Gunhilder. Daripada ku jelaskan detail banget,
Nanti kalian baca aja di sumbernya ya guys ya. Ternyata ada wanita yang mendoakan terus buat ayah si Gunhilder itu. Jadi si ayah Gunhilder ini selamat. Tapi di sisi lain ada sosok peri tanpa nama yang mendengarkan doa tersebut. Dan tiba-tiba si peri mendapatkan kekuatan misterius dari semua keputusasaan dari rakyat Mondstadt. Seketika peri itu melindungi si ayah Gunhilder itu dengan kekuatannya. Ya, ditaulah kalau orang-orang melihat sesuatu yang istimewa kan, langsung dianggap sepuni anjir. Jadi si ayah Gunhilder dan beberapa pengikutnya memberikan nama peri itu adalah peri angin. Jadi mereka pun melalui badai salju dengan santuinya dan selamat ya guys ya. Tapi si ayah Gunhilder ini mati guys, karena udah dimakan usia ya kan. Nah disitulah gadis yang bernama Gunhilder ini sekaligus dari anak ayah Gunhilder dan itulah. Nah si Gunhilder ini mau melanjutkan perjuangan ayahnya dengan klannya untuk mencari kebebasan sesuai dengan yang dipengenkan warga Mondstadt kan. Di saat itu peri angin itu disebut dengan Barbatos. Nah mereka pengen serang balik lagi nih Mondstadt kan. Dan ternyata di Mondstadt itu sudah ada beberapa klan yang sudah siap menghancurkan tirani dari sang raja The Caribbean ini. Klan tersebut ialah klan Lawrence. Klannya si Yola nih yang gak kunjung rerun dari Mondstadt lama sampai Mondstadt baru. Dan klan Immun Laurk. Dan singkatnya, perang itu dimenangkan oleh tim pemberontak yaitu klan Gunhilder, Lawrence dan Immun Laurk. Atas mandat dari Barbatos. Wih, menang kita guys, mabok ya. Tapi Gunhilder ini kenapa guys? Di pangkuan ketua klan Immun Laurk. Dia bilang gini. Untuk Mondstadt selamanya, untuk kebebasan Mondstadt yang abadi dari ancaman badai dan kuasa tirani, dari masa yang dingin dan dari keadaan tertindas yang pernah terjadi. Karena awalnya peri tanpa nama itu dipungut oleh ayah si Gunhilder dan bersama selama sisa hidupnya dengan si gadis itu. Jadi ini adalah kesimpulan dari sejarah dari idealis kebebasan Mondstadt dari Arkon Sang Anemo Barbatos. Infonya gue taruh di judul dan deskripsi ya, kalau mau baca. Karena ini versiku loh, jadi ya gue seenak-enakannya aja ya kan. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys ya. Bye. Kok cuman sacrificial fragment aja ya yang gak mendukung Dewa Waktu.